Jumat ini kita sengaja upload lebih cepat nih hari Jumat karena nanti sore itu debat cawapres itu menarik. Nah sebelum kita masuk pada pembahasan topik-topik yang hangat, gue mau sapa dulu nih teman-teman gue dua orang ini. Luhut, gimana kabarnya? Siap, Barak. Minggu kemarin kemana? Sakit? Biasa. Ini Kota Jakarta, seperti biasa. Masuk, sakit ya? Sakit apa? Covid? Sakit. Ispa. Aduh, pakai ini lah, tutup. Teh, gimana Teh? Baik bang, Puji Tuhan sehat. Bisa bangun pagi ya? Bisa, kebetulan belum tidur juga. Wih. Baru selesai rapat di TKN, mempersiapkan materi untuk Bapak Cawapres kita ya kan. Ya. Oh lu TKN Fanta? Ya. Waduh, ini TKN nih. Jadi kalau TKN itu kita harus ngomongnya hati-hati karena misinya jelas, memenangkan Prabowo Gibran. Pak, 14 Februari, jaga kesehatan. Nggak mau memenangkan pencairan benar. Wah, kita all in bang. Oke, ini lu kalian jadi ngalur ngidul. Apa yang mau kita bahas nih? Selain debat cawapres itu di akhir aja kita bahas. Teo apa? Ini masalah salah satu cawapres yang bahas tentang tukang beca sama jalan tol. Salah satu cawapres, Caimin. Iya, itu dia tuh. Lu Hasil polling. pasca debat Debat. capres, Penting tuh. tuh banyak tuh framing-framingnya. Kalau gue pengen ini, kita coba komentarin tuh yang PDI, simpatisan PDI coba intimidasi PSI di Pati ya. Nah, itu kayaknya gaya-gaya Orba tuh. Pantai buat diruduk. Nah, Caimin gimana tuh? Ya, kemarin kita lihat ramai ya di media sosial, media cetak, media online, bahwa Caimin bilang dia wawancara seorang tukang beca, dan tukang beca bilang, ngapain mau jalan tol? Toh, yang ngerasain cuma mobil, kita tukang beca bayar pajak gak ikut ngerasain. Nah, ternyata begini Pak, ini tukang beca bayar pajak apa enggak? Karena menurut data yang ada di Kemenkeu, orang yang dipajak ini itu dengan penghasilan 56 juta per tahun. Notabene penghasilannya berarti sebulan itu 4,5 juta bang. Tukang beca mana ya penghasilannya 4,5 juta? Itu masih tukang beca. Nelayan gimana coba? Itu Dia nggak pernah ngerasain tol. itu kita juga kurang paham ya kan? Petani gimana coba? Nah, Kacau juga itu ya. berarti kurang wawancara juga mungkin ya. Harusnya dikumpul itu semua. Klaim-klaim aja itu. Ya, tapi overall gua harus kita cari sih siapa itu tukang beca dengan Penghasilan 4,5 juta. Sama itu klaim-klaimnya itu loh. Pas lagi Anies gubernur Jakarta. Oke. Kan ada itu dia main ke Pasar Keramat Jati ya kan ya. Pak Presiden katanya kayak Pak Anies, Pak Presiden. Dari klaim itulah si Anies kemudian katanya untuk nyalonin jadi presiden tuh. Pas lagi ditanya siapa tuh tukang beca di Keramat Jati, ternyata nggak ada tukang becanya. Klaim-klaim aja, kebiasaan. Ini jangan-jangan nih. Bukan klaim, di setting berarti. Di setting orangnya ada. Kalau klaim belum tentu orangnya ada. Ya kan ya? Ini jangan-jangan nih klaim 01 semua ini. Tukang klaim, TK. Sama kayak tukang klaim. Waduh, banyak deh pokoknya nih klaim-klaimnya itu ya. Ya kalau gue ngelihatnya memang logikanya pasangan ini tuh caur banget. Pertama persoalan tol tadi ya. Capresnya nih beberapa bulan yang lalu bilang kalau pembangunan jalan tol itu rakyat harus disertakan di dalamnya yang punya tanah. Jadi penyertaan modal lah modelnya itu. Sebenarnya mungkin ada niat baiknya Pak, dia pengen menciptakan. Bukan niat baik, tapi itu bagian dari menipu tadi. Iya. Enggak. Lo bayangin nih, jalan tol dibangun, rakyatnya itu nggak dikasih ganti untung atau ganti rugi. Yang harusnya masyarakat yang tanahnya dipakai untuk jalan tol, dia dapat duit, dia bisa dapat aset lain, dia beli rumah, ya kan? Tapi ini disuruh rakyatnya ikut dalam pembangunan jalan tol tanahnya, penyertaan, gotong royong tadi. Akhirnya apa? Kalau jalan tol itu kan satu dia disubsidi. Kalaupun nggak disubsidi pasti untungnya itu baru untung 10, 15, 20 tahun kemudian. Lama Masa pokoknya. Iya, masa rakyat disuruh nunggu 10, 15
20 tahun baru Nah, dia untung. Kalau menurut gua ada niat baiknya Bang, mungkin dia mau menciptakan diskursus hamka baru ya. Cuma caranya salah. Iya, itu logika calon presidennya. Logika calon wakil presidennya tukang beca dibilang. Tukang beca tidak menikmati jalan tol kan kira-kira begitu kan. Nah, kalau misalnya tukang beca, nelayan tadi, ya memang dampak dia secara langsung nggak ada. Ya dia nggak punya kendaraan yang menggunakan akses tol. Beca nggak mungkin masuk jalan tol, ya kan? Tapi begini loh, logika cawapresnya itu kan harusnya melihat gara-gara ada jalan tol, tadi misalnya transportasi mengangkut logistik, sayur mayur, makanan, sembako dan lain sebagainya misalnya ditempuh dalam waktu 1 hari. Nah, dengan adanya jalan tol bisa 16 jam, dipersempit waktunya. Akhirnya apa yang terjadi? Sayur mayurnya di pasar pun lebih murah. lebih murah akhirnya kan. Terjangkau. Betul. Nah, logika ini yang seharusnya di-share ke masyarakat, bukan malah ngomong manis di depan, wah seakan-akan membela rakyat, tapi pada akhirnya ya bodoh-bodohin rakyat. Ya seolah-olah pembangunan itu gak ada gunanya. Hmm. Kan itu artinya pembangunan gak ada gunanya. Lagi juga sekarang kayak misalkan pembangunan tol di Jawa nih, yang membelah antara utara dan selatan ya kan. Sekarang Pantura nggak kepake. Loh, dalam pembangunan seiring berjalan waktu ternyata tol itu sangat berfungsi kok. Yang tadi dari Jakarta ke Tegal bisa 6 jam sampai 12 jam, sekarang bisa tinggal 4 jam gitu loh. Karena artinya kan ada jangka waktu yang lebih pendek gitu. Jadi aksesnya pun Efisiensi lah ya. efisiensi waktu. Seperti itu kan. Ya pas yang dibilang Theo Bob episode berapa tuh? Ini pasangan tuh blunder aja kerjaannya. Iya, tugasnya untuk blunder aja. Ini apa ya, mungkin ini tadi kalau 01 kan dia udah tahu nih, kalau 03 kan dia tahu dia bakal kalah, jadi asal-asalan dia kejepnya Bang yang kita bilang. Iya. Jadi terlalu semangat kejepnya karena tahu kalah nih, jadi semua kekuatan. Kalau ini karena udah tahu dia kalah, bilang aja udah. Gue mau bikin apa juga kalah kan gitu. Nah, berkaitan mau debat cawapres nanti sore, coba kan lo minggu kemarin nggak ada nih, coba lo review dulu tadi hasil debat capres itu gimana tadi polling tuh? Iya, awalnya kan pasca debat capres malam itu masyarakat itu kan menilai Anies itu masih yang terbaik ya kan ya, dengan argumentasi, dengan retorika dari Anies. Namun setelah sehari paginya itu kan banyak tuh fakta-fakta yang keluar di media sosial. Persoalan indeks demokrasi, terus persoalan yang anak pendukung Prabowo itu siapa? Yang meninggal ternyata anak SMP. Lalu persoalan dia oposisi, ternyata partai pendukungnya kan masih bukan oposisi, koalisi pemerintahan. Dan dia juga tidak pernah secara resmi personal dia menjadi mengatakan oposisi dari pemerintahan, kan enggak. Nah, itu fakta-fakta itu kemudian keluar, masyarakat merespon nih, wah ternyata semua yang dikatakan Anies itu bohong, ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, gue malah berandai ini jangan-jangan ruang debat ini menjadi ruang di mana dia untuk menaikkan elektabilitas sendiri. Makanya kan Anies itu sering tuh masuk ke dalam ruang-ruang debat kan? Iya. Karena itu hanya itu dia tuh pintar di situ tuh. Untuk iya gitu loh. Nah, pintar ngoceh. Untuk merangkul di tengah-tengah masyarakat itu nggak mampu di situ. Nah, berbeda nih sama Prabowo, dia dengan kehadiran di pemerintah di kabinet Jokowi selama 5 tahun, ada tuh sebuah yang berubah dari karakter yang berubah. Dia lebih mau berbaur dengan masyarakat. Nah, itu tidak sampai ke Anies itu. Makanya dia hanya masuk di dalam ruang debat. Jangan-jangan nih, feeling gua, ruang debat yang diadakan mahasiswa ini hanya untuk mengakomodir si Anies sendiri gitu. Nah, makanya targetannya si Anies nih dalam perdebatan itu hanya menaikkan elektabilitas. Namun dia lupa terhadap fakta-fakta yang sudah ada di rekam jejak media-media sendiri. Memang dia blunder dari jejak digital. Jejak digital. Yang dulu dia pernah bilang kalau gempa bumi itu adalah alam, tidak bisa kita kontrol. Kalau air itu bisa kita kontrol. Tiba-tiba adalah waktu banjir itu dia pakai jas hujan, airnya tidak bisa kita kontrol. Itu ya, memang kalau kata orang tua kita itu jangan pernah berbohong. Bukan kata orang tua teh. Kalau kata anak muda zaman sekarang tuh, mundur Wir,
Bapak gue jago retorika. Iya. Nah, namun ada tambahan dari Usrom ya. Siapa? Usromi Romamuji Ah. dari TPN 03 kan berkata, ya salah sebenarnya Anies dengan retorika seperti saat ini. Karena 46% masyarakat Indonesia itu pemilih sekarang itu gak lulus sekolah. Jadi apa yang di retorika saat ini itu gak akan masuk gitu, gak akan nyampe. Nah ditambah lagi dengan fakta-fakta yang dikatakan Anies itu semua bohong gitu loh. Ini sama aja menjomplang. Nah hal ini lalu dikemukakan di dalam itu menjadi suatu break gitu loh. Patahan tersendiri ternyata yang orang tuh akan melihat yang awalnya genjet masuk ke barisan sudah terklaim di barisan Prabowo. Nah sekarang orang yang sarjana itu lari ke Prabowo juga tuh dengan hasil debat itu. Betul. Nah apa tuh hasilnya? Cek dari berita satu. Sebelum lu, kayaknya lu terlalu banyak ngomong deh, itu udah ngantuk tuh Theo tuh. Iya, Bapak seru sekali. 01 harus diwata. Oke, lanjut. Sebelum kita lagi membahas perekonomian negara nih, membahas debat Ini bangsa. penting karena kita ngebahas bagaimana si pembohong ini harus kita hajar. Kas. Nah, kan Theo udah ngantuk nih, mending kita bahas yang intimidasi aja, biar dia terintimidasi supaya tidak tidur. Gimana? Apa tuh lu belum puas? Tapi boleh lah intimidasi dulu lah. Kan sebenarnya dikit aja ya. Mau sampaikan tuh awalnya kan ini banyak berbicara gagasan itu berarti pembahasan kosong aja. Apa? Dari 01. Lu gimana sih apa ngomongnya? Pembahasan kosong. Pembahasan Gak ada kosong. isinya juga gitu loh dari hasil perdebatan kemarin apa tawaran gagasannya. Ada nggak sih? Ada tahun gagasannya dia. Ada angin gak punya KTP. KTP dianginkan gitu. Ya, boleh. Ya angin di KTP gitu. Indeks demokrasi turun. Kan nggak ada. Itu yang kemudian media-media membelakang awal tadi membuat sebuah polling hasil yang memuaskan daripada perdebatan itu ternyata kok lebih ke 02 ke Prabowo sendiri lebih puas masyarakat melihat perdebatan kemarin. Padahal Prabowo sendiri ya banyak kan muncul di ruang debat sebelum debat KPU. Terbukti sekarang hari ini ya selama ini juga berarti nggak ada isinya tuh keluar masuk ruang perdebatan di kampus-kampus. Iya, makanya lucu aja sih kayaknya tim 01 ini dengan segala tipu muslihat, segala hal-hal yang lainnya, tapi ya kayaknya kita bermusik mas cara penipu apa dibahas Gue menarik yang PDIP simpatisannya intimidasi acaranya Kesang di Pati. Nah kan gini, kalau pendapat gue ya, mereka ini kan selalu membuat narasi kalau 02 ini orde baru. Ya kalau dengar cerita senior gerakan kita kan memang di zaman orde baru itu acap kali sering melakukan intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang berlawanan atau berseberangan dengan orde baru. Nah tapi melihat kasus yang di Pati itu, gue malah berpikir loh, kok gaya-gaya orbanya malah ke PDIP nih. Iya nggak sih? Mengintimidasi. Dan sebelum itu kan mereka juga teriak tuh waktu polisi, gue jadi nggak serius nih gara-gara lo ngantuk nih. Nah gue jadi teringat tuh waktu polisi ke markasnya DPC PDIP Solo ya. Waktu itu dianggap polisi melakukan intimidasi. Nah padahal yang polisi lakukan kan sudah diklarifikasi ya biasa aja, cuman ngecek harian ke organisasi-organisasi. Jelang pemilu. Dan memang jelang pemilu itu sebuah organisasi tidak didatangin. Dan itu kan institusi resmi kan. Iya. Nah kalau simpatisan PDI coba, apa urgensinya dia ngegeber motor di depan acaranya ya, PSI? Gini, Pati itu kan Jawa Tengah ini kan kandang banteng. Mungkin nggak mau tuh banteng-banteng itu ada kelompok lain di Jawa Tengah. Makanya diusir-usirin. Mungkin perintah ibu ketua umum.
Kenapa ketua umum? Iya, ibu ketua umum ini kan merasakan. Kalau dulu kan dia bilang Jawa Tengah itu tempat bantengku katanya. Lihat tuh Mbak Puan ya, ngapain 500.000 suara. Jadi dia ketua DPR. Gitu. Iya. Ya aneh aja ya PDIP ini ya, karena memang suaranya makin lama menurut survei ya, makin lama makin menurun di Jawa Tengah kan. Takutnya kan memang targetnya PSI itu kan betul-betul mau menggerus suara, bukan menggerus lah, tapi mengurangi suara kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Nah, intimidasi yang gue lihat, kacamata pribadi gue ya, ini tuh by design. Jadi bukan semata-mata orang simpatisan PDIP ini lewat situ lalu mengintimidasi, enggak. Menurut gue ini by design. Memang sudah direncanakan ada acara PSI, maka harus diintimidasi. Menurut gue sih begitu. Menunjukkan hari ini siapa yang berkuasa kan. Iya. Ya pasti PDIP khawatir lah. Yang tadi ya survei ya 70%, sekarang tinggal 60% kan. Iya. Hancur parah 10% itu. Iya. Apalagi muncul loh, Kaisang itu mau dicalonin jadi gubernur Jawa Tengah. Iya. Isunya. Ya karena memang Kaisang dilihat sosok yang mampu membuat perubahan di Jawa Tengah. Perubahan bukan perubahan provinsinya ya, bukan, maksud gue perubahan elektoral. Bisa bergeser pemilih PDIP ke Kaisang ya, karena approval bapaknya itu kan tinggi dan harapannya apa yang dilakukan bapaknya bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Itu ketakutannya mungkin nanti Kaisang naik bukan lagi kandang banteng, jadi kandang mawar. mawar merah. Mawar kandang ya, bunga gitu, bunga. Ngeri gitu mati. Iya. Ya mungkin ya kandang banteng itu makan bunga nggak mau makan rumput. Nah itu takut tuh banteng-banteng yang lain kayak keracunan gara-gara bunga itu kan. Betul. Karena tusuk ya kan, karena tusuk ya udahlah kita berdamai dengan bunga ini. Karena bunga ini lewat Pak Petani gitu. Terus selain itu apa lagi yang mau kita bahas? Masa lo mau langsung debat cawapres sih? Tapi bercanda bang, daripada gue ngantuk-ngantuk gue bakal rokok aja lah kayaknya. Oh gitu ya? Iya, kan ngantuk. Ya boleh lah. Tolong move asbak lo buat Adinda ini. Kayaknya dia mau ngerokok, nggak bisa dia tanpa rokok. Lo mau ngerokok juga? Enggak. Tapi memang nggak ada sih hal-hal yang sangat ini ya. Ada situ asbak. Ini ya intermezzo aja ya. Jadi kemarin itu kan peresmian jembatan di Bogor, intermezzo dia. Nah ini gue kaget nih, si Jokowi kan barunya infonya kan di Jepang. Malam ini masih di Jepang, tiba-tiba Selasanya tuh udah di Bogor aja gitu. Orang tuh pada nggak sadar, pada sebenarnya infonya tuh nggak ada dia pengen diundurkan lagi tuh. Tiba-tiba dia tuh udah di Bogor, ngeresmiin langsung. Ya iyalah, kan ke Jepang dia kan. Di Jepang ada Doraemon, ada pintu kemana saja. Iya. Nggak, maksudnya mau sampaikan apa, bang, gue udah nggak ngantuk nih. Dia tuh dalam menjelang akhir masa jabatannya ya, masih totalitas gitu loh, menyelesaikan tugas dia sebagai presiden. Ini harus diapresiasi untuk semua masyarakat ya, bahwasanya hal-hal sebenarnya Jokowi bisa aja ngapain sih harus ya udah sih Gubernur Jawa Barat aja nggak resmi, ini harus Jokowi sendiri karena ini kan ide dari sendiri kan. Karena kalau misalkan dari Istana Bogor ke Jakarta kan harus dijual jembatan itu tuh, direvitalisasi lah jembatan itu gitu. Ya itu yang buat. Itulah tanda Pak Presiden berarti tidak cawe-cawe dalam pemilu ini. Iya. Jangan tugas-tugas Iya itu yang buat dia approval rate-nya tinggi kan. Bagaimana diterima masyarakat di hari kepemimpinannya. Ya bukan omong kosong kalau Jokowi di atas 75% kan. Memang yang setiap harinya pasti dia selalu, ini gue mengutip kata Prabowo ya, setiap harinya Jokowi selalu memikirkan nasib rakyat Indonesia. Bahwa kemudian ada beberapa hal yang belum dianggap baik, ya itulah yang nanti diperbaiki oleh oleh Prabowo dan Mas Gibran. Sama seperti halnya dikatakan Bang Pacul ya, senior lo di ini kan. Karena dia Korea-Korean. Mau gimana pun ya. Senior lo itu gila. Mau gimana pun. Lo game ini kan berdua ya? Kata mau gimana pun. Jokowi ini cintai rakyat itu.
Ya hal yang dikatakan ini terbukti. Yang sudah kita lakukan. Dia mau hal yang kayak gini aja, mau bagaimanapun kerjanya dia tiba dirasakan masyarakat, bukan sebagai pencitraan gitu loh. Ya sekarang kalau pencitraan, ya ngapain, bisa aja hari Rabu gitu loh. Gak harus balik dari Jepang dulu baru diresmikan. Ini baru balik dari Jepang, tiba-tiba bisa ngeresmin. Tiba-tiba besok di mana? Tiba-tiba entah di mana besok. Wah ini ngeri nih orang-orang kayak gini tuh. Apa totalitasnya ini ya, memang berbeda lah dengan presiden-presiden sebelumnya tuh. Tahan. Pemerintahnya usah sekali lagi kok bisa sebenarnya. Itu maksudnya bukan itu, maksudnya itu yang Salah banget. itu yang akan kita rindukan loh. Iya. Itu yang akan kita rindukan ya. Iya. Iya sebetulnya gue nggak sepakat sih kalau lu bilang kita rindukan, karena memang apa yang akan dilakukan Prabowo dan Gibran akan melanjutkan itu semua, bro. Jadi rasa rindu itu akan terobati oleh Prabowo dan Gibran. Ini bagus, tahu dia. Yang mau berkuasa nih siapa ya? Lu kurang main lu bang. Nah udahlah, kita coba masuk mau bahas debat cawapres. Iya nggak? Apa ada pembahasan lain? Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Apa Gimana? tema debat cawapres tuh? Apa temanya tuh? Ekonomi, kerakyatan sama ekonomi digital. digital. Terus investasi pajak, APBD dan APBN, sama perkotaan. sama perkotaan. Nah, gue sebelum kalian masuk nih, gue cuman kalau pengamat bola tuh, coba mau ngelihat sejauh apa kemampuan tiga cawapres. Ini kan cawapres nih ya. Nah, menurut gue seharusnya Gibran paham nih, karena dia pernah jadi wali kota Solo 2 tahun, ya kan? Permainan dia lah ini. Nah, kalau Caimin, sebelum ke Caimin ke Mahfud MD. Kalau Mahfud MD memang dia hatam lah di DPR, legislatif, di yudikatif, waktu dia jadi ketua MK, hakim MK, lalu sekarang di pemerintahan eksekutif. Tapi dia tidak pernah terlibat langsung dalam anggaran, dalam bagaimana mengurus kota, lalu bagaimana ngomongin persoalan ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan. Nah, tadi dulu satu lagi. Nah, Caimin ini nih yang menurut gue nih agak-agak berbahaya nih, nggak bahaya tak? Karena kan isu-isu kemarin yang kita pernah bahas juga kan dianggap Gibran ini takut untuk debat. Ternyata setelah dibuka datanya dalam notulensi rapat itu timnya Amin yang mengusulkan ya, karena ketika diadu ya Amin ini kan nggak pernah juga ngurus perkotaan, ngurus ekonomi. Dia kan waktu itu menaker kan, Menteri Ketenaga. Nah, itu menurut gua kayaknya Gibran bisa sapu bersih sih. Tapi mungkin kalau gue lihat sih mungkin nanti yang leading ini Gibran, yang kedua mungkin Caimin karena jago ya kan, retorika kan, nyeleneh kawan ini kan, ya mungkin dia akan jawab dengan hal-hal yang jokes ya tentunya ya, untuk menutupi ketidaktahuannya ini. Jadi so tahu kayak kita tau kan. Tapi blunder lagi nanti. Gak apa-apa, kayak bahkan disetting untuk blunder pak. Menurut lu gimana? Ya kalau gue tetap pasti Gibran yang ini, soalnya dia betul-betul memahami dengan apa sih persoalan di ibu kota, apa sih persoalan terhadap APBD gitu. Karena kan dia pernah juga curhat di rumah lu, podcastnya Ros ya, Rasa Nasional itu. Ros bunga mawar tuh kira-kira Rosan. Ya, itu kan dia ngomong gini, untuk menghasilkan kerja tuh terlalu banyak birokrasi pembahasan dulu, rapat dulu, cek lokasi, habis dirapatkan ya nggak ada eksekusinya lama, karena saking banyak itu akhirnya hal yang mau dieksekusi nggak terjadi ya. Mungkin ini akan nanti bisa diterapkan secara baik tuh pasti sama Gibran, bagaimana ke depan birokrat pemerintahan bisa lebih melakukan pelayanan yang sangat mempermudah gitu, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanannya. Ya. Tapi kalau ekonomi kerakyatan kayak yang leading Mahfud MD bang. Oke. Dia ngerti soal sate dan soto. Ekonomi kerakyatan ya. Sate. Ya, kalau gue betul sih apa kata Luhut tadi ya. Ya memang tipikal generasi kita nih, generasi milenial. Kalau kan Gen Z ya. Ya memang
yang jadi titik persoalan pada bangsa ini kalau generasi kami kan melihat proses eksekusinya yang nggak pernah dijalankan. Lu nggak, itu udah kita bahas lah di episode 1, 2. Gagasan itu udah banyak di Republik ini. Lu buka aja risalah sidang BPUPKI. Saya baru lah. Iya, lu buka aja pidato-pidatonya Muhammad Hatta, pidato-pidatonya Soekarno. Lu lihat pemikiran-pemikirannya Hostokro Aminoto dan lain sebagainya, founding fathers lah. Itu gagasan tuh banyak banget, tapi proses eksekusinya ini yang dilakukan Jokowi kan selama 10 tahun ini kan. Prabowo ngasih gagasan, tapi dia secara teknis kurang kuat. Jokowi sangat kuat secara teknis, sehingga gagasan-gagasan yang selama ini mandek dieksekusi sama beliau. Nah, Gibran itu juga 2 tahun memimpin Solo demikian. Banyak nih gagasan untuk membangun kota Solo, tapi problemnya tidak dieksekusi dengan maksimal. Itulah generasi milenial yang memimpin, eksekusi. Ada hal yang sangat Nah, memang ada hal yang sangat monumental nih. Apa? Persoalan monumental. Monumental. Oke. Yang persoalan mall. Jadi zamannya Jokowi ada perusahaan besar nih ya. Perusahaan besar di Republik ini pengen ngebangun mall di Solo. Nah itu ditolak oleh Jokowi itu. Nah kemudian pas lagi Jokowi ke Jakarta, mall itu jadi. Nah sekarang nih si Gibran naik, pas lagi menjabat wali kota Solo, mall itu udah tutup. Nah itu hal-hal seperti itu yang tidak mencitrakan bagian penting dari mana daerah itu. Nah ini mampu nih, tahu betul tuh si Gibran fungsinya itu. Mall di mana sih? Di Solo. Di Solo. Iya. Tadi gue ingat kata si Mufti tadi. Nitip dong si Caimin mau ngomongin mall di Bekasi yang sepi. Nah, lu kan warga Bekasi tuh. Nanti itu. Berarti nanti dulu lah kita bahas Bekasi itu ya. Boleh. Nah, ini Theo nih yang udah ngantuk. Gimana menurut lu nanti kira-kira debat cawapres siapa yang unggul? sesuai apa yang sudah kita persiapkan kemarin, kita yakin Mas Gibran pasti akan menang. Itu di bawah alam tidur apa di bawah alam sadar? Nah, memang sadar Mas Gibran. Kenapa Gibran? Ya tadi kita bisa lihat sendiri kan, isu-isunya itu sangat pasti dipahami oleh beliau yang sudah pernah menjabat di wali kota Solo 2 tahun. Ada isu tentang perkotaan, isu tentang APBD, investasi pajak daerah. Nah, dia pasti mengerti lah, karena dia sudah 2 tahun. Belum lagi dia punya mentor, bapaknya Pak Jokowi kan juga sangat paham dengan hal seperti ini kan. Nah, yang kita bingung nanti adalah Caimin dan Mahfud MD, di mana satu Satri nggak punya partai, dia kerja di satu partai aja. Terakhir ini pengalaman birokrasi ini cuma jadi menteri ini ya, Menko, dia menteri Ketenagakerjaan. Terus Pak Mahfud, nah di sini ada tema hukum nih, mungkin dia agak canggung, agak sedikit tertinggal ya, tapi mungkin dia bisa berbicara soal APBN karena dia pernah jadi Kementerian Pertahanan kan, kali gitu. Tapi yang tetap penting adalah Prabowo Gibran. Ya karena Gibran lebih diterima, gaya-gayanya lebih diterima milenial ya pasti ya. Ya kan Teh? Ya, jangan tidur lah. Sepakat itu. Luhut gimana analisa lo? Kalau gue nanti mungkin Gibran akan terjebak di persoalan APBN ya. Ulang-ulang teh kalau gak sedap teh. Bangun teh gak sedap. Bang, Begini mana? Bikin kalau gak mabok. Lanjut. Lucu. Ada ini nih, ada intimidasi dari produksi. Lanjut tuh. Mungkin nanti Gibran itu akan terjebak pada persoalan APBN. Dia akan diserang persoalan anggaran untuk makan siang gratis ya. Pastinya dari mana sih anggaran itu akan didapatkan untuk itu kan pasti kan serangan itu membabi buta terhadap Gibran. Nah mungkin akan Gibran terjebak di situ ya. Nah buat gue sih ini akan menjadi PR besar bagi konsultan politiknya Gibran sendiri untuk mengantisipasi itu dua sebetulnya. Untuk hal lain persoalan ekonomi ya Gibran udah buat gue ya udah sangat ahli dia. Kalau gayanya yang pelit ngomong tuh gimana? Ya itu memang nggak perlu banyak ngomong, memang buat gue banyak ngomong juga nggak akan guna. Kalau pada nantinya ada rekam jejak digital yang ngecek fakta nggak sesuai pun akan jadi blunder sendiri terhadap Gibrannya sendiri gitu. Pemimpin nggak perlu banyak ngomong, paling penting dia kerja. Iya kayak bapaknya ya. Iya. Kerja. Betul. Dan ngomong nggak kerja. Nah, siapa tuh?
Tahu deh. Retorik. Banjir. Iya. Ya kalau analisa gue, yang pertama yang gue tempatkan itu Caimin. Kenapa gitu, Bang? Caimin itu pasti akan blunder dan ngelawak. Yang kedua di tengah-tengah ya, kalau gue lihat ya, sama kayak capresnya itu Mahfud di tempat kedua, karena memang pasti Mahfud ini main aman. Mahfud ini pasti kalau gue lihat akan menggurui nih kedua orang ini ya. Pak dosen. Mahfud dengan Caimin dia punya cerita, ya kan? Mahfud dengan Gibran umurnya jauh, jadi Mahfud nih kelihatannya akan menggurui Gibran nih. Nah sedangkan Gibran tadi yang gue bilang pasti dia pelit ngomong. Waktu 3 menit itu gue rasa akan tidak dipergunakan sampai habis, karena memang ini anak, ini barang hanya menonjolkan kerja-kerjanya saja tanpa cuap-cuap tiba-tiba eksekusi ya, gaya-gaya milenial kayak kita lah. Nah menurut gue gitu, tapi kita lihat kalau pemikiran pemirsa tuh, netizen, penonton Forshot tuh gimana, komen aja di bawah. Nah sebelum kita tutup, ada tadi titipan dari Mufti itu yang bagian produksi video ini, itu pengen ngomong masalah, pengen kita mengangkat masalah Bekasi yang katanya mallnya gede-gede ya gitu, Mufti. Iya benar. Nah, Mau Caimin lagi berarti nih. Caimin sebelum kita closing mau dia tuh pengen kita bahas. Nah gimana menurut lo sebagai warga Bekasi? Lu Bintara kan? Ya, sederhana gini aja ya. Apa sih tujuan investor atau tujuan pengembang ngebangun sebuah mall atau kerajaan di suatu daerah? Pasti kan dia melihat dulu potensi dari masyarakatnya. Mampu nggak masyarakatnya untuk belanja? Nah, sekarang Bekasi begitu banyak, ya kan nggak bodoh juga pengembang atau pengusaha-pengusaha ngebangun mall itu untuk ngebangun mall di situ kan. Apalagi sekelas Sumarekon pun udah ada di Bekasi. Artinya potensi daya beli masyarakat tuh tinggi, nggak seperti yang dibilang Caimin itu, apa dibilangnya itu ada mall tapi nggak bisa beli barangnya gitu loh. Cuman dia ada seorang ibu ngajak jalan-jalan anaknya mall cuma buat muter-muter, kan itu apa ya, sama saja mengkaderkan masyarakat Bekasi sendiri. Ini perlu perlu kita somasi lah. Untuk mengurus Bekasi itu somasi aja soalnya jangan Theo kayaknya tahu. perlu disomasi, udah tidur dia. Nah menurut lo gimana yang Bekasi deh? Kalau gue Bekasi itu sangat blunder ya. Itu bakal bisa menggerus suara Caimin di Jawa Barat sih. Ya notabene sebenarnya itu adalah kandang suaranya mereka. Ya kita nggak tahu masyarakat Bekasi ini kan tersinggungan Pak. Jangan-jangan besok atau 1-2 hari gak lama ada nanti paket ke tim kantornya Caimin, wolok dari ketua pemuda Bekasi. Itu sinyal itu Pak. Ya itu juga harusnya sih. Gabus di mana-mana. Iya nanti kan dibahas juga di ekonomi debat cawapres nanti malam ya, ekonomi kerakyatan. Ya mall sepi bukan berarti daya beli masyarakat, bukan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat yang menurun. Ya siapa tahu memang pindah aja mall jadi tempat rekreasi, ya kan, belanjanya di tempat yang lain. Jangan-jangan warga Bekasi sudah sadar nih, dia belanjanya di UMKM, mall untuk tempat jalan-jalan si satu keluarga bersama anak istrinya. Nah, menurut gue sih begitu. Atau jangan-jangan perkataan Bu Amin ini untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha mall di Bekasi, biar belanja di Bekasi. Iya bisa jadi supaya mematikan UMKM gitu. Berbahaya. Ya memang blunder aja lah. Iya. Udah lah, gak usah dibahas kalau masalah kebenaran mereka. Kan Mufti yang minta bahas. Request dari orang Bekasi ya. Oke lah, udah berapa menit? Udah berapa menit nih, Mu? Ada 30 menit ya. Closing statement lah dari lu teh. Ya, Debat terus yang tadi kita bahas masalah Pati, masalah tol, masalah polling hasil debat capres. Apa kira-kira menurut lo kesimpulannya? kesimpulannya hari ini bos gue tetap leading. Dan apa? Bos gue tetap leading dan harapannya sampai 14 Februari tetap seperti itu ya kan? Dan satu putaran. Satu putaran. Satu putaran dong. Optimis ya? Kata main golf hole in one ini bos. Jadi jangan lupa pada masyarakat netizen,
semua penggemar Pak Prabowo, pendukung, jangan lupa ajak kiri kanan, nomor opung semuanya untuk tetap pilih 02. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa pilih nomor 2. Wih. Lanjutkan. Lanjutkan apa yang sudah dirintis Jokowi ya. Iya. Udah Jadi pasti. lurus Jokowi. Pilih nomor 2. Oke, paling segitu aja. Kalau gue nggak perlu closing lah. Sama dengan TKN Fanta ini. Sama harapannya Prabowo bisa menang 1 putaran. Karena memang podcast ini bukan podcast. Forsot ini memang untuk kita mengajak orang-orang memilih Prabowo Gibran. Kalau langsung tahu tuh Pak. Oke, makasih Ut. Oke. Theo, kita ketemu di waktu-waktu yang mendatang. Jangan lupa nanti malam debat cawapres. Nonton, saksikan, cermatin para calon wakil presiden kita. Bye. Lu kok tidur, Teh? Itulah lu nggak jelas lu memang. Marah. Gimana Bang Jah? Bisa.